Oke, ya sudah, like-nya sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Untuk pertemuan ketiga, ya, untuk pertemuan ketiga hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021, kita nanti akan membahas dua sesi, tapi ini nanti yang paling saya tekankan di sini untuk pembuatan Google Classroom-nya ya, karena kemarin dari Pak Wahyu sebagai founder menyampaikan yang terpenting adalah sebenarnya yang terpenting di sini adalah Google Classroom-nya, karena ini nanti akan sangat bermanfaat untuk guru-guru ya, karena selama pandemi ini bisa digunakan sebagai alternatif kelas maya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk sesi kedua yaitu pengelolaan email di kelas. Ini nanti hanya pengenalan saja ya. Email di G Suite itu seperti apa gitu. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita mulai saja sesi yang pertama yaitu membuat Google Classroom. Membuat Google Classroom ini nanti ada 3 pembahasan, yaitu tentang materi, kemudian penugasan, dan penilaian. Bagaimana kita nanti akan membagikan materi kepada peserta didik kita, kemudian saat kita, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu kesulitan, karena Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya ya. Saya yakin itu Bapak Ibu sudah umum dengan Google Classroom ya. Mungkin ada suatu perbedaan sedikit di antara Google Classroom yang Gmail biasa dengan Google Classroom G Suite, bawaan G Suite. Baik, kita mulai saja. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menghadap laptop sebelum saya mulai prakteknya? Silahkan dijawab di kolom chat atau dibuka mic-nya. Silahkan. Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu, Sudah. sudah. Oke, banyak yang sudah. Di sini ada yang sudah menulis di kolom chat ya. Ada Bu Elia sudah, Bu Afek sudah, Bu Ade Maulana sudah, Bu Ayu sudah, oke. Bu Emi Eli sudah, oke. Bu Emi Jatimbul ya sudah. Kemudian MTS juga sudah, Bu Nining sudah, Bu Dimas juga sudah. Oke, baik yang sudah ya. Oke, karena banyak yang sudah, maka saya akan memulainya. Ya, pertama apa yang kita lakukan yaitu kita buka Gmail kita di Google Suite ya, atau Belajar ID. Kita membuka di aplikasi Google yaitu dengan klik titik 9, kita klik, kemudian kita klik Classroom-nya. Kita klik Classroom-nya. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini nampak sekali ya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi. Oh, Pak Wahyu Hendrawan malah sudah membuat ini ya. Oke sekali Pak Wahyu Hendrawan, ini semangat luarnya biasa ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada daftar tugas, kemudian ada untuk diperiksa, ada kalender. Ya, bagaimana cara kita membuat sebuah kelas maya atau Google Classroom atau kelas yang nanti akan kita buat. Sebelumnya untuk menyingkat waktu karena waktu sudah 19.41, jadi saya akan mengacu ke tugas kita saja nih Bapak Ibu. Oke, kita akan buka tugas kita. Tugasnya di Google Classroom itu apa? Oke, saya akan membuka tugas, kemudian saya klik.
Kita lihat petunjuknya. Oke, wow, MTS Pak Adem sudah buat ya. Oke, buatlah satu kelas lengkap dengan soal atau kuis ya. Dengan soal atau kuis. Kita akan membuat soal atau kuis. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini saya akan berikan ya, ini tampilkan beberapa kelas ya. Ini adalah kelas-kelas pelatihan sebelum ini. Jadi memang untuk praktek kita harus melakukannya ya. Nanti ada beberapa hal bagaimana cara kita membuat kelas. Jadi ini ada tanda plus ya, tanda plus. Di sini ada gabung kelas, ada buat kelas Bapak Ibu. Nah, untuk membuat kelas tentunya kita klik yang buat kelas, namun untuk gabung kelas ini kita meminta kode ya, misal kita meminta kode ya. Kita meminta kode ke pembuat kelasnya untuk bergabung atau kita sebagai siswa gitu. Kalau buat kelas otomatis kita sebagai gurunya. Kemudian bagaimana cara membuat kelasnya, yaitu kita klik buat kelas. Klik buat kelas, kemudian di sini kita beri nama ya. Beri nama kelas kita, kelas apa yang jenengan ampu. Misalnya saya mengampu kelas 3. Nah, kelas 2 gitu aja. Kelas 2 SDN Kedung Sono 03. Saya beri panjang, misalnya kemarin peserta saya sama, teman saya nanti tidak sama. Kecamatan Bulu, Kapten Sukoharjo. Di sini Bapak Ibu apabila untuk guru SMA ya, untuk guru SMA, kalau saya kan guru SD ya, kelasnya cuma 1 saja, tidak paralel. Jadi begini saja sudah cukup. Tapi Bapak Ibu apabila mengajar beberapa mata pelajaran ya, Bapak Ibu bisa diisi di sini, misalnya penjas atau PAI atau biologi atau fisika apalah gitu. Kemudian di sini ruangnya kelas apa gitu. Mungkin Bapak Ibu ini sudah paham ya, sudah tidak asing lagi, maka kita buat. Oke, kelas sudah siap ya, sudah siap digunakan. Nah, Bapak Ibu, kegunaan atau perbedaan dulu ya. Perbedaan antara Google Classroom dengan Google Classroom di Suite itu ada perbedaannya. Untuk biar jelas, saya akan membuktikan ya. Saya akan membuat Google Classroom di Gmail biasa. Bedanya di mana? Ya, kita buktikan. Kita buktikan. Nah, saya akan membuat Google Classroom yang di Gmail biasa. Ini misalnya kelas Google, biar ada bedanya nih Bapak Ibu. Ya.
kita akan lihat apa bedanya antara Google Classroom Gmail biasa dengan Google Classroom memakai akun G Suite atau Belajar ID. Ya. Ya, di sini Bapak Ibu. Kita lihat di sini adalah Google Classroom yang menggunakan email biasa saya ya, menggunakan email sitiaswia19@gmail.com ya. Di sini tampak hanya ada kode kelas saja. Ya. Hanya ada kode kelas saja. Kemudian di Gmail Go Suite-nya ya, di Gmail Go Suite-nya, visit-nya ini Gmail Siti Aswiyah 02 Guru Belajar ya. Belajar ID itu ada link meetingnya. Nah, link meetingnya itu adalah sebuah perbedaannya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu di sini. Di sini ada perbedaan. Kita lihat di tugas kelas. Tugas kelas. Nah, di tugas kelas di sini hanya tampak folder drive kelas. Namun di sini di email G Suite-nya, Google G Suite-nya, kita melihat ada Meet-nya, nah, Google Meeting-nya ya, Google Meeting-nya untuk video. Kemudian ada Google Calendar-nya, ada Google Drive kelasnya. Nah, Bapak Ibu, itu bedanya. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu. Di anggota ini karena sebentar, ini saya yang sudah ini. Di anggota ini nanti ada biar kelihatan ya. Undang wali, coba sebentar. Nah, di anggota ini pakai Gmail biasa. Ini pakai Gmail biasa nggih. Di anggota di sini tidak nampak undang wali, namun di kelas G-Suite-nya ya menggunakan ini Belajar ID. Ini anggotanya tampak ada undang wali. Sebentar, biar kelihatan saya akan membuka kelas pelatihan yang saya buat kemarin. Ya, di sini. Nah, di sini. Ini kelihatan bahwa apabila Bapak Ibu menggunakan G Suite itu ada undangan wali. Nah, ini kelihatan. Berarti yang ini yang tidak ada undang wali berarti menggunakan Gmail biasa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh yang peserta saya saat pelatihan yang kemarin itu ada yang menggunakan G Suite dan ada yang menggunakan email biasa. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu perbedaannya. Jadi kita dapat mengundang wali ya apabila menggunakan G Suite-nya, namun untuk Gmail biasanya tidak ada tombol undang wali. Oke. Kemudian untuk nilai kita lihat. Nilai di sini sama saja ya, sama saja. Kemudian untuk tugasnya, untuk tugas di sini, Bapak Ibu. Nah, tugas di sini untuk tugas di Google Suite itu ada kolom
ada kolom yang membedakan. Misalnya saya akan membuat tugas di sini ya. Di sini ada periksa plagiarisme atau keaslian ya. Namun di Google biasa untuk tugasnya ya, untuk tugasnya itu tidak ada pengecekan untuk plagiarisme. Jadi anak-anak bisa misalnya pekerjaannya itu bisa sama dengan temannya atau misalnya foto ya. Apabila kita meminta foto anak-anak kemudian kok fotonya sama, berarti nanti saat ditugas jenengan saat di kelasnya menggunakan Google Suite-nya itu nanti akan kelihatan keasliannya. Oh, ternyata anak ini misalnya turunan atau pekerjaan si A digunakan si B begitu. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah perbedaannya ya. Perbedaannya antara Google Suite dengan Google biasa di Google Classroom. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk petunjuknya. Untuk petunjuk soalnya. Ya, buatlah satu kelas lengkap dengan soal. Ya, kirimkan tautan link ke kelas pelatihan. Baik Bapak Ibu sekarang coba buat link ya, buat kelas Google Classroom kemudian letakkan di sini, letakkan di komentar ini. Saya tunggu ya, saya tunggu. Ini ada yang sudah membuat Pak Ade ya, kemudian MTS, kemudian ada Pak Nur Saputra, ada Pak Wahyu. Baik, saya tunggu Bapak Ibu. Silakan membuat. Dari sini adakah kesulitan? Halo Bapak Ibu. Apabila kesulitan silakan dibuka mic-nya. Sebelum saya lanjutkan. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Halo? Terdengar, Bu. Oke, terdengar ya. Uh, ya, Pak Nur, silahkan Pak Nur. Pak Nur, ada yang mau ditanyakan? Iya Ibu Siti. Ya, Pak Adem. Mau tanya Bu, nanti jika kelas itu sudah dibuat, di SS-nya di bagian yang mana ya Bu untuk bukti tugasnya? Oh ya, baik. Untuk Terima tugasnya, kasih Bu. iya sama-sama. Selain Pak Ade, ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nur. Ini tadi saya ada permasalahan yaitu mencoba mengundang anggota kelas dari akun Pak Ade dan MTS itu tidak bisa, tapi mengundang di Pak Wahyu itu bisa Bu. Mungkin bisa dijelaskan permasalahannya itu apa? Terima kasih Bu.
Ibu Siti suaranya tidak terdengar ya Bu, punten. Oh ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi mic saya matikan sebentar. Baik Bapak Ibu, tadi apabila sudah membuat kelas ya, sudah membuat kelas, kemudian petunjuknya adalah mengundang ya, mengundang minimal dua teman gitu ya. Berarti kita ke anggota. Bapak Ibu mengundang saya sebagai tambahkan sebagai pengajar. Tambahkan ketik saja saya Siti Aswiah gitu ya. Siti Aswiah 02 itu petunjuknya. Kemudian karena saya sudah di sini, ini hanya contoh ya. Saya harus mengundang seseorang. Saya akan mengundang bapaknya ini. Ya. Saya akan mengundang Bapak Tukijo ini. Nah, kita kirim. Kemudian saya akan mengundang siswa. Bentar. Namanya siapa ya yang di sini ya? Namanya Pak Adem siapa Pak di sini Pak? Halo Pak Adem. Halo? Bisa mendengar suara Ibu, saya Pak Adem? terdengar. Oke. Kalau nama Email- saya Ade Maulana Lia, Ibu. Email jenengan. Oh ya, email saya pendidik.bahasa.arab, Ibu. Pendidik .bahasa.arab@gmail.com. ini nggih. Betul, Ibu. Oke. Kemudian Pak Nur. Saya tambahkan Pak Nur. Emailnya apa Pak Nur? Nur Saputro, Bu. Nur Saputra. Saputra apa Saputra Pak? Oh. Terus email 00 00 00 ya 00 @guruku @guru.sma.belajar.id. Ya itu. Ini nggih. Belajar ada belajarnya. Ini. Iya. Ya. Coba Pak Nur dilihat emailnya. Ya. Emailnya. Di situ nanti ada undangan. Diterima atau tidak. Begitu. Nah, kenapa ini kok hitam, tidak tidak aktif ya? Karena dia belum menerima. Ya. Belum menerima undangan saya. Coba Pak Nur dan Pak Adem dilihat emailnya Pak. Ada tidak? Iya, baik, Bu. Lagi loading, Bu. Ya, saya tunggu. Baik, Bu. Pak Nur juga melihat emailnya, coba. Maaf Ibu. Ya. Akunnya itu masih kurang belajar.id. Oh iya. Iya. Nur Putro nggih. Nur Saputro. Nur Saputro. 00 nggih. Nggih. @guru SMA belajar ID. Ini nggih. Nggih. Ya. Nah, di sini Pak Ade Maulana sudah Siap. hitam ya. Ini tadi diapakan Pak Ade? Saya diklik join, Bu.
atau gabung? Nah, begitu Pak Nur. Jadi sudah mendapatkan jawabannya ya Pak Nur. Apabila kita mengundang seseorang, namun di sini kok tidak aktif, seperti misalnya Pak Ade ini, berarti memang seseorang yang kita undang belum join ke kelas kita. Ngoten Pak Nur? Nggih, Bu. Nggih, dah nggih. Oke, sudah. Dari sini Bapak Ibu sudah ya. Oke, kemudian petunjuk berikutnya. Petunjuk berikutnya ini kita sudah membuat kelas ya, kelas, kemudian memasukkan undang teman satu kelompok minimal 2 orang, kemudian undang ibu saya ya, undang saya sebagai guru, SS dan upload. Nah, di sini Pak, ini tadi kan sudah ada contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh tugas. Nah, di sini Pak. Nah, ini ada seperti ini, kemudian Bapak Ibu ada materi. Berarti materi di sini adalah tugas Bapak Ibu. Ya, tugas. Kemudian ini kita mengeset dengan tugasnya, materinya apa gitu ya. Gambar soal di tugas. Jadi di tugas kelas yang kita buat itu memang sudah ada tugasnya. Kemudian sudah cukup 3 itu ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas. Oke, di dalam kelas kita tidak hanya nge-share saja link, tapi pastinya ada sebuah pembukaan ya. Apabila kita akan pembukaan misalnya selamat pagi anak-anak gitu ya. Hanya sekedar hello saja kepada peserta didik kita, setidaknya tidak hanya langsung kok diberi tugas itu, tidak. Oke, kita memberikan Assalamualaikum misal. Selamat pagi gitu ya. Semoga dalam keadaan sehat. Dan kita kirim, kita posting. Nah, kita posting. Kemudian kita akan memberi sebuah materi. Nah, di sini ada tugas kelas ya. Dalam tugas kelas kita akan membuat ya plus. Kita klik plus. Di sini ada kotak tugas, kemudian ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan, kemudian ada topik. Kita akan membuat tugas. Nah, di sini tadi Bapak Ibu sudah mengetahui ya tentang perbedaan tugas di Gmail biasa dengan Google Suite, yaitu di sini ada keaslian. Nah, ada keasliannya. Baik, untuk mempersingkat, saya akan perlihatkan di sini. Nah, ini. Perlihatkan di sini ada sebuah tugas di sini, ya. Misalnya selamat pagi anak-anak ya. Selamat, saya akan memberikan tugas. Misalnya di sini tugas 1 atau tugas 1 di sini dalam tugas kita harus memberikan sebuah petunjuk ya Bapak Ibu. Jangan lupa petunjuk itu kita tulis, karena apa? Dengan petunjuk anak-anak mudah memahami apa yang kita inginkan. Oh, pengennya kita itu seperti apa?
Apabila tidak ada petunjuknya, otomatis anak-anak nanti akan bingung mengerjakan tugas yang diinginkan gurunya itu seperti apa. Misalnya di sini ada petunjuk. Buka link YouTube di bawah ini. Kemudian tonton film tersebut sampai selesai. Kemudian tulis ceritakan kembali isi yang ada di film. Di sini, misalnya, kita akan menambahkan tugas. Bagaimana menambahkan tugas? Bentar. Kita buat ya, kemudian tugas. Dalam tugas tentunya kita harus memberikan sebuah judul. Misal saya tugas 1. Tugas 1, kemudian petunjuknya, petunjuk misal berdoa sebelum belajar. Kemudian buka link YouTube. Link YouTube. Di bawah ini. Kemudian misal simaklah film Ipin Upin misal. Ipin Upin ya. Berikan komentarmu atau berikan pendapatmu tentang film tersebut. Berikan pendapatmu tentang film tersebut. Ya, baik. Di sini ada karena saya ingin menyertakan ya link YouTube atau kita materinya itu kita bisa dapatkan di Google Drive atau link atau file atau YouTube. Apabila kita ingin mengambilkan materi di Google Drive, maka kita ambil saja, klik Google Drive ya. Kemudian apabila link misalnya link video atau link apa bentuk link, maka Bapak Ibu klik yang link kemudian isikan gitu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin unggahnya file, maka Bapak Ibu klik file, kemudian ambil dari dapat dari komputer kita, gitu. Kemudian karena di sini saya petunjuknya adalah buka link YouTube, maka akan saya mengambil film tersebut di YouTube. Saya cari film Ipin Upin, misalnya film Ipin Upin. Nah, di sini ada beberapa film Ipin Upin dengan judul banyak sekali ya ini. Nah, misalnya di sini ada Perang Nyamuk, ada Penjaga Baru. Nah, di sini saya akan misalnya di sini. Nah, dengan judul Perang Nyamuk full episode. Nah, ini saya tambahkan. Nah, gitu. Nanti akan terlihat film YouTube-nya ini di tugas anak-anak. Kemudian kita setting Bapak Ibu. Di sini kelas kita, misal ada beberapa kelas yang saya karena ini Google Classroom saya itu mengampu beberapa kelas. Ya, beberapa kelas
banyak sekali kelas. Misal Bapak Ibu itu mengajar biologi atau fisika atau penjas, misal kalau SD atau agama gitu ya. Di SD otomatis mengajarnya 6 kelas. Nah, atau apabila kelas paralel, misalnya kelas 1-nya ada 5 atau kelas 6-nya ada 6, atau di SMP kan beberapa ada A sampai berapa, ada A, B, C, D gitu ya. Kalau satu tingkat misalnya kelas 1 semua gitu ya, otomatis untuk tugasnya Bapak Ibu bisa samakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengklik ini. Nanti akan tugasnya akan sama dengan kelas yang kita buat. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot dengan tulisan sama seperti ini, kemudian buat lagi tidak usah. Namun dengan cara ngeklik kelas yang diinginkan gitu, kelas yang diinginkan seperti ini ya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu, ini saya hanya satu kelas saja, misal saya inginnya satu kelas saja. Kemudian kita pengennya semua siswa, pengennya semua siswa. Kemudian poinnya, apabila Bapak Ibu itu pengennya beberapa tugas misal hanya 50-50 atau berapa gitu ya. Tapi di sini saya pengennya 100, satu tugas 100. Kemudian ada tenggat, tidak ada batas waktu. Nah, misalnya di sini saya pengennya tugasnya ini selesai hari ini saya memberikan tugas tanggal 11 ya. Pengennya tanggal 12 harus selesai. 12 harus selesai, makanya saya harus klik tanggal 12 ini. Saya beri waktunya. Nah, waktunya pukul berapa? Pengerjaan kelas, pengerjaan pengumpulan tugasnya itu sampai tanggal 12 Februari 2021, kemudian pengumpulan terakhir pukul 23.59. Nah, seperti itu. Ini ada batasannya. Namun apabila Bapak Ibu tidak memberikan waktu bebas, sewaktu-waktu bisa dikirim, maka tidak usah diberikan batas waktu. Nah, itu kita berikan batas waktu ya. Misal 12 tadi, kemudian waktunya berapa? Saya berikan jam 12 malam. Kemudian topik Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan sebuah topik, ya dibuatkan saja topiknya apa. Misal tentang memberikan pendapat. Misalnya topik memberikan pendapat. Nah, ini memberikan pendapat. Kemudian rubrik. Buatlah rubrik ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan sebuah rubrik ya. Sebuah rubrik di mana rubrik itu nanti biasanya untuk beberapa penilaian ya. Biasanya kan ada penilaian kalau praktek. Nah, ini untuk penilaian praktek. Misalnya video tadi apabila saya ganti dengan misalnya tugasnya adalah lakukan gerakan yang sama dengan video tersebut. Misalnya Bapak Ibu guru adalah guru penjas gitu ya. Otomatis yang di-share itu adalah senam misal, atau gerakan voli atau apalah, top atau berenang atau lempar bola atau apa gitu ya. Otomatis Bapak Ibu tentunya ada kriteria yang ingin ditonjolkan di situ. Saya pertanyaan apa? Gerakan atau apa gitu ya. Gerakannya bagaimana? Nah, gerakannya bagaimana gitu ya. Kemudian ada
misalnya lagu, apakah intonasinya itu sudah tepat atau belum gitu ya. Intonasinya itu sudah tepat atau belum. Kemudian ada beberapa deskripsi yang tentunya harus jadi pedoman. Jadi pedoman. Misalnya apabila ini sudah, kita simpan. Ini yang sudah jadi, sebentar. Nih, di sini sudah saya ini. Nih, ada rubriknya. Nah, di sini Bapak Ibu. Saya di sini tadi tugasnya menceritakan kembali. Nah, di sini penampilan. Nah, penampilannya anak itu seperti apa? Ada kontak mata, lancar, menarik perhatian pendengar, kemudian suaranya. Kemudian itu baik sekali ya, poinnya 4. Kemudian baik memenuhi 3 kriteria. Kemudian cukup memenuhi kriteria, kemudian perlu bimbingan memenuhi 1 kriteria. Jadi penampilan anak itu saat mengumpulkan tugas, apakah sesuai yang kita harapkan. Nah, kemudian ada yang kriteria bercerita di sini. Ada baik sekali, ini harusnya 4 ya. Kan 4, 3, 2, 1. Harusnya gini, ini keliru ini. Ya. Ada baik sekali misalnya menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, kata terucap dengan benar, intonasi, kemudian memenuhi kriteria ya. Kemudian memenuhi 2 kriteria. Kemudian apabila belum memenuhi kriteria berarti anak itu memerlukan sebuah bimbingan. Ya. Kemudian Bapak Ibu di sini apabila rubrik sudah, kemudian ada cek plagiarisme atau keaslian. Ya, ada cek plagiarisme atau keaslian. Di sini Bapak Ibu bisa melihat keaslian pekerjaan siswa Bapak Ibu, apakah itu pekerjaan anak sendiri atau tidak. Nah, di sini itu berbeda dengan Google Classroom yang Gmail biasa. Kita memakai Google Suite dengan fasilitas yang luar biasa ini, kita bisa ngecek apakah asli atau tidak pekerjaan siswa tersebut. Misalnya kalau anak SMP atau SMA gitu, hanya foto yang dibutuhkan misal. Nah, mungkin fotonya nanti akan sama. Nah, foto yang akan sama ini nanti ketahuan keasliannya. Otomatis kalau anak bisa melacak, oh antara jawaban atau foto si A dan si B itu sama. Kemudian kita tugaskan. Nah, kita tugaskan ya. Berarti otomatis apa yang kita tulis ya akan masuk di forum. Nah, forum di sini. Nah, banyak sekali forum. Maka ya tugas, postingan atau apa pasti masuk ke dalam forum. Kemudian anggota tadi sudah ya, anggota sudah, kemudian penilaian. Nah, penilaian saya akan membuka yang ini, membuka kelas ini aja, pelatihan ini aja. Oke, nilai. Bapak Ibu, saat kita atau saat anak itu menyerahkan suatu pekerjaannya ya, tentunya di sini nanti ada sebuah, ini kan karena sudah yang ini aja, yang kita aja ya, yang kita aja otomatis nanti terlihat. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Mohon maaf ya saya buka tidak apa-apa ya karena di sini
belajar ya, nggak apa-apa ya. Saya buka di sini nggak apa-apa ya. Oke. Di sini ada urutkan berdasarkan nama belakang, kemudian urutkan berdasarkan nama depan. Ya, apabila Bapak Ibu ingin pesertanya atau siswanya, ada siswanya itu berdasarkan nama belakang, maka nanti nama belakangnya yang ke depan. Kemudian berdasarkan nama depan ya nama depannya depan. Misalnya seperti ini, Pak Ade plus Pak Afek, otomatis pesertanya ini akan sesuai abjad ya, A sampai Z. Kemudian bagaimana cara menilai kita? Bagaimana cara menilai kita? Misal saya akan mengambil contoh setiap tugas bentar sebelum penilaian. Di sini nanti tugas apa saja ya, tugas apa saja yang kita bagikan ke siswa ya. Otomatis akan muncul di sini Bapak Ibu. Ada tugas 1, tugas 2, ada tugas 1 lagi. Ini akan berurutan Bapak Ibu. Otomatis akan berurutan. Nah, kita mau menilai ini karena sudah ternilai ya. Ini misal punya Pak Ade, mohon maaf ya. Saya buka di sini Pak Ade, nggak apa-apa ya Pak Ade ya. Ya, oke. Kita lihat kiriman. Tugas kirimannya Pak Ade, pekerjaannya Pak Ade itu seperti apa? Untuk pertemuan 1 ya. Oke, pertemuan 1 ya. Nah, pertemuan 1 apabila tugas sudah sesuai dengan petunjuk apa yang kita berikan, otomatis siswa akan mudah mengerti atau memahami apa yang kita inginkan sebagai guru. Oh, guru ini mau menilai apa toh? Pasti begitu. Tapi kalau petunjuknya saja kita tidak berikan, otomatis siswa akan bingung. Bu guru ini mau apa? Maunya apa? Apa yang mau dikirimkan? Menugaskan apa? Gitu kan biasanya anak bingung. Ini adalah pekerjaan Pak Ade yang dikirimkan atau yang disetorkan ke saya. Nah, ini Pak Ade sebagai peserta ya. Nanti Bapak Ibu kalau membuat Google Classroom-nya, kelasnya berarti Bapak Ibu sebagai gurunya. Nah, ini. Nah, di sini Pak Ade sudah membuat sesuai petunjuk. Maka saya akan menilai Pak Ade dengan nilai 100 karena sudah sesuai petunjuk. Kemudian Bapak Ibu dapat memberikan komentar. Nah, komentar pribadi di sini. Komentar pribadi otomatis tidak akan siswa yang lain tahu. Ini yang mengetahui komentar ini adalah siswa itu sendiri. Berarti kalau saya komentar di sini ke Pak Ade Maulana, ini adalah untuk Pak Ade Maulana. Jadi tidak diketahui oleh siswa yang lainnya. Misalnya, kok Pak Ade Maulana ini tidak sesuai petunjuk, maka saya akan memberikan komentar mohon diperbaiki. Misal lihat petunjuknya. Nah, lihat petunjuknya apa di sini? Petunjuknya apa? Bapak Ibu bisa mengambil petunjuk dari Google Classroom-nya tadi. Petunjuknya apa? Untuk tugas 2 ya, untuk tugas 2 mengelola drive itu petunjuknya bagaimana. Ya, sertakan tulis di sini agar siswa tahu kesalahannya itu apa. Apabila kok Bapak Ibu hanya menilai kok 0 misal ya, 0 gitu aja atau 30, 20 gitu ya. 20 gitu ya. 20 di sini anak-anak pasti bertanya, kalau tidak diberi komentar, ini kok saya dapat 20, apa yang salah dengan saya? Nah, misal tidak tahu kesalahan anak tersebut, karena ini adalah kelas
maya ya, kelas maya tidak nyata, kita tidak bertatap langsung dengan peserta didik kita, otomatis kita harus memberikan komentar, Bapak Ibu. Komentar kesalahan anak itu apa saat mengumpulkan tugas, maka kita harus memberikan sebuah komentar ya, gitu. Kemudian apabila ini sudah betul saya berikan 100. Saya akan mengomentari biasanya good job gitu. Good job. Nah, otomatis oh iya, Bu Guru senang ini, saya dapat 100. Begitu, jangan lupa dikembalikan Bapak Ibu. Kalau cuma ini saja belum dikembalikan, anak-anak tidak akan tahu ini dapat nilai berapa ya. Kalau belum dikembalikan, kita klik kembalikan. Kita klik kembalikan. Nah, kita klik kembalikan. Maka Pak Ade Maulana sudah tahu, oh nilaiku gitu ya. Pak Ade Maulana, oh nilaiku ternyata dapat 100 gitu. Kemudian kita akan menilai siswa lainnya. Nah, di sini oh belum mengumpulkan. Nah, di sini ada Pak Andi. Nah, ada Pak Andi. Ini ada Pak Andi. Ada Pak Andi. Pak Andi. Nah, misal ini Pak Andi ya. Nah, misal ini Pak Andi. Bagaimana cara mengedit? Misalnya kok kita keliru. Saya memberikan nilai Pak Andi saat misalnya saya ngoreksi sambil ngantuk misal. 80. Ternyata dapatnya 100 misal gitu. Saya komentari sudah ya. Saya komentari, saya kembalikan. Ini percobaan ya Pak Andi. Nanti saya anu lagi. Ini hanya contoh. Saya kembalikan. Nah, saya kembalikan. Ternyata saya koreksi lagi. Kok Pak Andi dapat 80? Nah, saya kok ubah lagi bisa Bapak Ibu. Kita ubah lagi bisa. Kita ubah lagi, nanti akan bisa. Nah, kita pengen ubah lagi, bisa. Apabila kita keliru. Saat keliru koreksi, gitu. Kita beri komentar, good job, gitu ya. Nah, otomatis nanti komentarnya akan muncul. Oke. Nah, kemudian bagaimana Bu mau menampilkan semua ya, menampilkan semua ini nilainya. Nah, di sini Bapak Ibu. Oh, ini kan belum banyak nilai, saya yang ada banyak nilainya. Bentar. Saya klik kelas yang sudah saya nilai, biar kelihatan. Nah, sini. Ini yang sudah saya nilai. Nah, di sini akan tampilkan semua. Nah, ini kembalikan pekerjaan 2 ini. Oh, yang tidak dinilai. Nah, oke. Nah, ini ada yang belum saya kembalikan. Ini tampilannya ya. Tampilan kategorinya di sebuah settingan. Detail kelasnya. Ya, detail kelasnya, ruangan. Itu. Siswa download dan memberikan komentar, kemudian tampilan item yang dihapus, hanya guru yang dapat melihat, misal evaluasi wali. Ya. Evaluasi walinya bagaimana, kemudian buat link Google Meet, penilaian,
ya, kategori nilai. Kemudian dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo? Halo Bapak Ibu? Suara saya terdengar? Jelas, Dengar, Bu. Ibu. Ya, dari sini ada pertanyaan. Saya yang tanya boleh Bu Siti? Dengar, Ibu. Oh, boleh, monggo. Tadi ada fasilitas cek plagiarisme ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya kan saya di sekolah masih menggunakan yang free. Yang ini Ya. kan saya gunakan karena akunnya ini kan datangnya udah di tengah tahun, jadi kita nggak langsung berpindah gitu aja karena akan mempersulit siswa. Ya. Nah, cek plagiarisme itu nanti akan munculnya seperti apa dan bagaimana kita bisa melihat plagiarisme itu? Gitu, Bu. Terima kasih. Oh ya, gini, kita coba saja ya, karena selama ini saya juga belum pernah mengalami, ya. Kita cek misalnya siapa ini tadi yang bertanya ini tadi Pak Sinten? Saya Bu. Oh Pak Wahyu, oh Pak Wahyu, sebentar Pak Adem sing aktif ya. Pak Adem sama Pak Nur ya tadi ya. Halo Pak Nur dan Pak Adem. Hadir, Bu. Ya, Pak Nur dan Pak Adem coba sekarang. Hadir, Bu. Oh ya, Pak Nur, mana Pak Nur? Hadir, Bu. Oke Pak Nur, oke. Saya akan memberikan tugas ya Pak Nur ya. Oke. Nanti jenengan kirim dengan gambar yang sama gitu ya, biar kita sama-sama tahu ya, apakah muncul plagiarisme asli apa tidak gitu ya. Judulnya tugas. Tugas percobaan gitu ya. Oke. Kirim gambar. Saya harus cek keaslian dulu. Bentar. Nah, saya harus klik dulu, lanjutkan. Nah, Pak Nur dan Pak Adem. Sekarang coba kirim tugas percobaan ya. Saya tunggu menggunakan ini Pak. Bentar. Menggunakan foto yang sama Pak. Foto yang sama yang saya kirim tadi loh Pak, di grup tadi loh. Apakah nanti akan terlihat? Bentar, loading. Maaf Bunda menyela. Iya, gimana? Fotonya langsung dikirimkan di tugas saja Bunda. Langsung kita download di situ, dilampirkan di tugas saja, nggak usah pakai. Oke. Ya. Fotonya yang tadi, yang saya kirim tadi di grup GSE kelas C tadi ya. Ya, saya WA dulu. Yang ini ya. Oke. Yang ini. Yang ini coba dikirim.
Yang mana ya Ibu Siti? Tuh yang di grup WA. Grup Yang di WA itu grup Pak. WA yang Oh, oh. Yang saya tanda itu loh. oh yang Tadi loh. ini Foto. Oh, oh. siap, Bu. Nah, coba kita lihat. Masih loading, Bu. Masalahnya saya juga belum mencoba ini. Kita buktikan ya. Nah, ini tak tunggu di sini ya. Bapak Ibu yang lainnya juga boleh. Coba silakan Bapak Ibu kirim tugas percobaan ini dengan jawaban foto tadi, Bu. Jawaban foto tadi. Foto yang ini coba dikirim itu di grup PSI kelas. Ya, ini. Nih, ide. Sudah dikirim Bapak Ibu di tugas percobaan. Yang sudah kirim baru loading. Masih loading, Bu. Saya tunggu. Mungkin selain Pak Adem, Pak Nur ya, silahkan mengirimkan tugas percobaannya tadi dengan foto yang di kelas DSE kelas C itu, Bapak Ibu. Apakah plagiarisme keaslian tadi berfungsi gitu ya? Karena saya juga belum pernah mencoba. Sudah, Ibu Siti. Oh ya, sudah saya lihat. Sudah, Bu. Ya, coba. Coba dilihat. Ternyata kok di sini tidak ada keterangan ya. Kalau jawabannya itu sama, misalnya di sini saya Pak Ade ya tadi ya, Pak Ade dan Bu Anissa ya. Ternyata di sini di penilaian pun tidak ada yang
misalnya ada keterangan keaslian gitu ya. Gimana Pak Wahyu? Halo Pak Wahyu? Pak Wahyu, apakah sudah membuktikan juga Pak Wahyu? Ya belum. Saya tanya. Belum juga. Belum. Saya belum menerapkan, saya belum pakai C-sheet-nya sih. Biasanya kami menggunakan yang free dan menggunakan Office 365. Jadi Oh, yang yang Office ini belum. 365. Tapi memang tidak ada ya Pak, tidak ada keaslian gitu yang menunjukkan keaslian, memang tidak ada tombolnya ya Pak ya. Yang ada kan memang di G Suite ini ya. Harusnya ya ini karena saya juga belum mempraktekkan, ternyata kita praktekkan kok setelah kita lihat ya, setelah kita lihat ternyata belum ada keterangan antara Pak Adem dan Bu Anis ya. Padahal di sini memang betul-betul sama gambarnya gitu ya. Tapi di dalam keterangan sini kok tidak ada misalnya tidak asli gitu, tidak ada keterangan tidak asli gitu ya. Biasa saja, sama misalnya seperti tugas-tugas yang lainnya gitu loh. Walaupun jawabannya sama, tapi di sini padahal di penilaian tadi, di forum tugasnya tadi sudah saya centang di sini. Wah, ini perlu Pak Wahyu. Saya juga harus tanya ini. Kalau melihat plagiatisme itu di mana gitu ya, harusnya ya. Iya, Bu, makasih. Nanti saya tanyakan gitu. Begitu Bapak Ibu, mungkin ini PR bagi saya juga, nanti saya akan menanyakan untuk pengecekan keaslian pekerjaan siswa nggih. Padahal di situ jelas-jelas saya sudah mencentang ya, sudah jelas-jelas saya sudah mencentang di keaslian ya, di keaslian ini harusnya sudah bentar. Nah, di sini kan ada petunjuk sebelum memulai jika memiliki akun G Suite, mengaktifkan laporan keaslian untuk 5 tugas per kelas. Untuk mendapat laporan keaslian yang tidak terbatas, minta admin G Suite untuk melakukan upgrade ke G Suite. Oh, berarti kalau G Suite Enterprise itu yang berbayar ya Pak Wahyu? Mungkin itu Bu, jadi belum walaupun ini belum bisa jalan mungkin ya. Oh, lah ya, di sini ada keterangan G Suite untuk melakukan upgrade ke G Suite Enterprise sih. Enterprise kan kemarin kayak sepertinya yang berapa Pak? 250 atau sampai 1000 yang kemarin di-share Pak Asis itu ya, di grup itu ya? Saya juga belum nyoba itu, Bu. Oh gitu. Kemudian ada keterangan juga Anda dapat melihat laporan keaslian selama 45 hari. Tapi Setelah kalau itu, saya buka di support Google, ya, support google.com eduklas itu uji plagiarismenya itu bukan antara satu siswa dengan yang lain, tapi seperti similiritas itu loh, Bu. Similiritas itu loh. Similiritas misalnya jawabannya, karya. jawaban misalnya A, 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 B, B, B gitunya. Bukan. Misalnya Enggak. karya kita ya, misalnya hasilnya tulisan gitu. Saya presentasikan ya, Bu. Ya, silakan. Itu seperti kalau kita membuat karya ilmiah itu kan diuji keasliannya, apakah Ya. bias atau tidak. Nah, itu kayaknya masuknya ke situ, Bu. Masuk share screen saya, Bu. Saya stop dulu ya. Saya Oh. stop dulu. Masuk punya saya?
Coba. Belum masuk, ya. Sudah. Ya, sudah masuk. Ya. Nah ini, jadi kayaknya jiplak atau tidak gitu. Tapi kalau antara satu dengan yang lain belum Oh, bisa ya. file Google dokumen ya. Iya. Oh, dokumen. Jadi memang untuk tulisan. Pengajaran tidak ada laporan yang Anda jangan telah menyerahkan. Oh ya, memang itu bentuknya yang dokumen. Dan bahasa Inggris saja, Bu. Iya, oh iya. Indonesia bisa sih sebenarnya, cuma mungkin terbatas ya. Iya. Mungkin berarti memang misalnya untuk soal-soal berikan pendapatmu, misal seperti itu. Otomatis kan untuk memberikan pendapat seseorang kan berbeda-beda bahasanya. Mungkin apa seperti itu ya Pak Wahyu? Ya mungkin bisa jadi, Bu. Jadi kalau pakai Google Dokumen itu terus atau kita minta peserta didik kita, atau kalau ini di sekolah enggak ya pasti ya. Mungkin kalau di kampus itu perlu karya ilmiah atau buku yang kegiatan di situ ya. Itu baru muncul. Coba apa kita coba saja Pak Adem dan Pak Nur coba mengetik di Google Doc, itu kalimat yang sama gitu. Terus kemudian biar kita jelas karena kalimat yang dari karya ilmiah tentunya, Bu. Atau menjiplak dari internet ya. Copy dari internet. Iya, coba Pak Wahyu arahkan, Pak Wahyu coba. Arahkan gitu, jiplak kalimat gitu. Misalnya jiplak pengertian ini ya. Ya, Pak Nur dan Pak Adem siap nggih? Siap, Bu. Nanti minta linknya aja. Ini saya linknya aja saya kasih ke chat ya Pak, coba ya. Nanti copy beberapa gitu bisa enggak gitu ya. Saya juga belum pernah sih sejauh ini. Iya, makanya kita buktikan, sama-sama buktikan. Kalau yang muat siswa itu kemarin saya membuktikan juga bukan maksimal katanya 1000 ya. Nah ini di kelas M saya itu malah 2000 lebih. Iya, 2000 lebih. Nah, ya bisa ya. Iya. Nah ini. Punten Pak Wahyu, ini kalimatnya satu paragraf dipastekan ke mana Pak? Ke doc gitu? Iya, ke doc. Jadi pengumpulan tugasnya tadi dikumpulkan dalam bentuk dokumen gitu bisa ya? Iya, Pak Nur dan Pak. Oh siap Pak. Jadi nanti saya batalkan tugasnya dulu ya? Iya betul. Nah ini Bu bisa 2320 2320 malahan lebih itu. Iya lebih dari web 1000. Itu cuma mengatakan 1000 maksimal. 1000. Padahal maksimal 1000 ini malah lebih. Tapi memang untuk kapasitas video conference-nya 100 kan? Kalau saya sudah membuktikan maksimal 100 Bu. Nah, ketika 100. Pelatihan apa itu yang ke 101 nggak bisa masuk. Nah iya. Jadi mungkin similarity ke itu ya.
Gimana Pak Ageng dan Pak Nur sudah dikirim dereng tuh? Masih loading Bu, ini mau melampirkan doknya. Oh ya. Tugasnya tadi itu dikopikan ke tugas kelasnya Pak Wahyu apa gimana Pak Ade? Di tugas percobaan kita, Di Pak. tugas percobaan Pak. Di tugas percobaan kita. Di tugas percobaan. Di tugas percobaan. Di kelas C ya Pak. Ini Bu, saya sebagai peserta ketika melampirkan doknya itu ditawarkan dulu mau diperiksa keaslian atau tidak gitu. Jadi saya langsung bypass, nanti mungkin di Ibu Sitinya ya. Iya. Saya sudah kirim Bu, Oh, serahkan. ya. Kalau Pak Nur sudah dereng. Mungkin juga bisa dinikmati Pak Ade ya sebelum di send ke Bu Siti, bisa dicek plagiarismenya juga ya berarti ya. Oh iya, ada tulisan Iya, laporan keaslian itu. Oh coba Pak Nur sebelum di send Sebelum desain sama ada share screen terus dicek ke plagiarismenya dulu Pak Nur. Bisa share screen ya? Sebelum di send. sudah saya send, saya serahkan. Oh ya udah coba Bu Siti bisa nggak? Maksudnya? Ngecek tugasnya untuk plagiarisme. Oh iya. Belum share screen Bu Siti. Oh iya. Ini yang benar. Pak Ade, Pak Nur mana ya? Maaf. Ya saya search. Sudah tampil ya Pak Wahyu? Sudah Bu. Ya ini Pak Ade mengenal lebih jauh dari ini. Ini ya, kita lihat punyanya Pak Ade. Istilah Indonesia dari sini ya. Nah, Lihat itu muncul. laporan keaslian. Buka laporan untuk melihat bagian yang ditandai atau dititik. Di sini ada laporan seperti itu. Masa berlaku laporan keaslian berakhir 28 Maret 21. Satu bagian yang ditandai. Oh, ini ada jumlah persenannya sepertinya. Ini Pak. Bu. Nah, ini kan muncul kan di binusac.id. Kebaca di binusac.id. Iya. Nah, Iya. coba diklik Bu. Berarti ini kita bisa manfaatkan untuk kalau membuat artikel-artikel itu Oh iya. saling Ya. kirim aja ke GC yang sudah kita buat sendiri untuk cek similarity. Nggak perlu bayar kan, kita dapat fasilitas gratis. Oh iya Bapak Ibu. Iya, Pak. Berarti memang ini khusus untuk dokumen ya Pak ya. Google Doc ya Pak ya. Iya Bu. Bukan sebuah foto atau video, tapi di sini mengacunya ke sebuah tulisan. Ini ada. Iya gratis ya Bapak Ibu. Gimana?
Iya gratis Bu, selalu pakai Turnitin, sekolah saya mahal banget biayanya. Iya kan? Kalau Turnitin berapa Pak Ade di sana? Saya belum pernah ngobrol sama bagian keuangan Pak, tapi lumayan Pak katanya. Pak Ade, ya di kampus atau di Enggak, saya di sekolah Pak. di sekolah? Lagi coba pakai apa di saya dieman lagi pakai coba Turnitin, cuman sepertinya nggak lama kayaknya Pak karena biayanya. Iya mahal. Turnitin itu mahal kalau eh, sini biasanya kalau kampus-kampus besar menyediakan sih. Tapi kalau kita lagi nggak jadi mahasiswa kan jadi bayar mahal ini. Nah ini bisa Jadi kita malah manfaatkan. bisa untuk ngecek laporan keaslian kita ya. Iya Bu, bisa kita manfaatkan seberapa persen. Berapa persen ini tadi kan ada persenannya. Coba dibuka persennya Bu, yang Oh, sebelah kanan. Sampingnya jumlah di persen. Itu atas tadi. Nah, nah, 100%. 100% yang ditandai. Ya tadi katanya Pak Ade kopas 100% kan, jadi Iya, kecocokan web 100%. Coba punyanya Pak Nur ya. Kita lihat ya. itu 5 bagian yang ditandai. Iya. Tidak semuanya. Beda Pak Nur tadi yang dikirim ya. Beda Pak Nur. Coba dimunculkan Bu Siti. Ini. Kecocokan web 5%. 5 bagian. Persennya belum Bu. Sebentar. 95%. Ini malah bagus banget loh ini. Di BINUS ACID-nya 83%, di ITN AC. Berarti memang ini, tulisan ini itu berarti ada mengambil dari ini, website ini Pak. Dua-duanya website ini berarti ya? Iya Bu, itu dikenal itu. Konten yang ditandai 92%, konten yang dirujuk 3. Oh iya. Ini malah elok ini. Kita bisa, seandainya kita membuat sebuah artikel ya atau laporan, apakah itu plagiat atau tidak. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membuktikan tentang keaslian ya, Bapak Ibu. Memang di sini untuk keaslian berarti kita bisa tarik kesimpulan memang itu sebuah tulisan ya. Kalau untuk gambar ternyata kita coba yang gambar tadi ada ya ini ya. Kalau untuk gambar gambarnya kan sama ya. Ternyata memang tidak berpengaruh, tidak muncul keaslian tadi Bapak Ibu. Kan kalau bentuk dokumen itu tadi kan muncul cek plagiatisme gitu, kemudian kita klik ternyata ada persenan berapa plagiatisme tadi. Namun untuk gambar ternyata tugas siswa yang diserahkan itu ternyata baik-baik saja ya, ternyata tidak ada cek keaslian itu tidak ada. Jadi memang untuk sebuah tulisan atau artikel. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi selain ini? Selain saya menjelaskan sedikit tentang email ya, email di Google Suite ya.
Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Tadi yang saya tertarik yang keasliannya tadi, Bu. Ya. Itu tadi di kolom mana ya? Ini, Bagian mana gitu? oh ya, Atau harus pakai yang belajar ID itu ya akunnya ya, Bu? iya Bu. Memang untuk keunggulan dari belajar ID ya, Google Suite itu memang ada plagiatisme tadi, ada tombol plagiatisme tadi. Ya, akan saya buka lagi yang Google biasa ya, Google Classroom ya, biar dengan jelas ya. Ini tugas, kemudian kita klik tugas. Nah, ini di sini ini kan Google Classroom biasa ya, di kolom tugas dengan menggunakan Google Classroom biasa. Nah, di bawahnya rubik sini, ini di kolom sini sebelah kanan itu cuma ada waktu tenggangnya, kemudian topik dan rubik ya. Namun untuk Google ya, untuk Google Suite ini saya menggunakan Google Suite ya, menggunakan Google Suite di tugas. Nah, ini di tugasnya ada periksa plagiarisme atau keaslian. Nah, di sini Bu, di sini jenengan klik centang. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini. Anda dapat mengaktifkan laporan keaslian pada 5 tugas per kelas. Jadi memang hanya 5 tugas saja yang bisa kita cek keasliannya. Itu Ibu. Kemudian kita tadi sudah membuktikan ya bahwa untuk plagiatisme itu berlaku. Ini tadi kan di kelas tugas percobaan ya. Saya cek nilai karena kita sebagai guru, kita cek nilainya. Nah, ini tadi yang dengan jawaban yang sama, tapi bentuknya adalah Google dokumen ya, bentuk tulisan antara Pak Ade dan Pak Nur, ya, Pak Nur Saputro. Di sini menggunakan suatu tulisan yang sama tadi ya, yang sama. Yang sama. Nah, di sini. Kalau tadi di foto tidak ada satu bagian yang ditandai, namun untuk cek keaslian dengan tulisan itu ternyata ada tulisan satu bagian yang ditandai. Kita klik. Nah, di sini ada laporan keaslian. Laporan keaslian. Kemudian di sini ada keterangan masa berlaku laporan keaslian berakhir pada 28 Maret 2021. Di sini ada jumlah ya, kecocokan web. Ya, ada kecocokan web yang diambil dari binus.ac.id ini ya. Kemudian kita lihat persenannya ya. Persenannya bahwa kecocokannya itu 100%. Memang ini
diambil, tidak diolah ya, sama plek gitulah, sama plek dari tulisan yang diambil itu, yang dikutip tadi. Kemudian untuk punyanya Pak Nur, tadi kan sama tapi beda. Kalau Pak Nur, mana tadi Pak Nur? Mana Pak Nur ya? Oh, nggak kelihatan. Nah, ini punyanya Pak Nur. Nah, ada 5 bagian yang ditandai. Ada 5 bagian yang ditandai. Karena Pak Nur mengetiknya atau memberikan jawaban lebih. Ya, lebih ini 5 paragraf. Apa ya? 5 paragraf. Kalau Pak Adem tadi, Pak Ade tadi kan cuma 1 paragraf ini saja ya. Tapi Pak Nur ada beberapa paragraf. Kemudian kita klik yang 5 bagian yang ditandai tadi. Nah, di sini ada laporan keaslian. Laporan keaslian Nur Saputra. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian ini ada kecocokan web 5 dari binus.ac.id ini 4, kemudian itnac.id itu 1. Nah, berapa persen di sini? Kita lihat. Ternyata kecocokan webnya itu 94%. Dari binus 81%, dari itnac.id ini 13%. Begitu Ibu. Jadi kalau kita membuat sebuah artikel, ternyata dicek begini, kita berarti harus hati-hati kalau mengambil dari internet, setidaknya kita harus mengolah ya kalimatnya sedikit gitu, supaya nanti saat plagiatisme tidak kelihatan plok seperti ini. Itu Ibu. Iya, terima kasih Bu Siti Iya, atas sama-sama. penjelasannya. Oke, baik. Sangat Bapak bermanfaat sekali itu Bu Siti. Ibu. Baik Bapak Ibu, walaupun di sini sudah jam 9 lebih 10 menit, tapi saya akan menerangkan sedikit ya tentang Gmail Google Suite-nya. Pertemuan terakhir masalahnya ini ya, saya akan menerangkan sedikit tentang Gmail Google Suite. Baik Bapak Ibu, di sini adalah Gmail Google Suite atau akun belajar ID. Penampakan dari Gmailnya akun belajar ID seperti ini. Nah, yang membedakan kita lihat ya, ini adalah Gmail belajar ID. Kemudian saya akan membuka yang Gmail biasa. Ini adalah Gmail biasa. Nah, Gmail biasa seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ada seperti ini, hanya beberapa saja ya, beberapa saja. Namun di Gmail itu ada chatnya Bapak Ibu. Ada chatnya. Kita dapat menambahkan mulai chat ya. Misalnya saya akan nge-chat punyanya
Pak Nur tadi apa Pak Nur? Pak Nur tadi apa Pak Nur? Nur Saputro, Bu. Ya, Nur Saputro. Saputro 00 ya Pak Nur? Iya. Email. Guru, Bu. Ya, guru. Ngantuk ini. SMA ya Pak ya? Iya. SMA belajar itu. Nah, ini. Saya akan ngechat Pak Nur. Oke. Halo, Assalamualaikum Pak Nur. Silakan dikomentari ya Pak Nur. Nah, silakan komentari Bapak Ibu bahwa di Gmail ini sebuah keunggulan juga ya, berbeda dengan Gmail biasa. Jadi memang Gmail Google Suite itu ada sebuah fasilitas yang mana fasilitas itu tidak dimiliki oleh Gmail biasa. Ya, misalnya ada chat-nya ini, Bapak Ibu. Di chat ini kita bisa memberikan atau setidaknya kita seperti WhatsApp lah ya, seperti WhatsApp kita bisa membuat sebuah grup, kemudian kita bisa melakukan chat WA seperti WA dengan teman-teman kita yang mempunyai akun ya, kemudian mungkin ada pertanyaan tuh, kalau akun selain Gmail Belajar ID saya chat bisa nggak Bu? Nah, kalau akun biasa di chat, nah, fasilitasnya akun biasa saja tidak ada untuk chat, berarti memang ya tidak bisa ya. Apabila mempunyai akun chat bisa, tapi namun untuk Google biasa memang tidak ada fasilitas chatnya, gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silahkan chat saya dengan cara menambah ini, mulai chat, kemudian ketik Siti Asfia 02 @gmail guruku ya, guru SD. Ini ya Bapak Ibu ya. Siti Asfia 02 @guru SD Belajar ID. Silakan, saya tunggu Bapak Ibu. Ya, selain Pak Nur ini ada yang masuk lagi tidak? Silakan. Bapak Ibu, saya tunggu chatnya. Oke, Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu mengecat saya. Selamat malam. Oke, kemudian Pak Florindo juga selamat malam Bu. Oke, Bapak Ibu silahkan chat saya, kemudian saya akan menanggapi chat dari Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu terlihat bahwa di sini ada abaikan dan terima. Apabila Bapak Ibu ingin mengabaikan chatnya, maka klik abaikan. Apabila ingin menerimanya, maka terima. Misal saya akan menerima chat dari Bapak Wahyu Hendrawan. Ya, terima dan saya akan membalasnya. Selamat malam Bapak. Oke, saya akan menerima juga dari Pak Florindo ya. Dari Bu Eni. Waalaikumsalam. Di sini ada plus, ada min ya. No. Apa internet saya yang ya. Kemudian Bu ini Pak Rendir yang minta saya terima. Ada Bu Ervina juga. Ada Pak Afek.
itu Bapak Ibu yang sudah saya ini, bahwa memang untuk Gmail itu ada beberapa fasilitas yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu bisa merubah di settingan. Misalnya di settingan di sini misalnya ada Bapak Ibu akan, saya close dulu ya Pak. Saya tanya, layar Bapak Ibu yang menggunakan Google Suite apakah masih putih? Halo, Bapak Ibu. Layarnya apakah masih putih bersih? Iya, saya masih putih, Bu. Oh ya. Baik, selain Ibu Sinten iki mau? Bu Sinten. Yang masih putih tadi. Bu Emi ya? Bu Emi ya? Yang lainnya, Ya. apakah seperti Bu Emi masih putih? Halo? Kalau saya sudah ganti warna, Ibu. Oh ya, oke. Sudah ganti warna ya. Baik, Bapak Ibu yang belum ganti warna mungkin bisa dengan cara setelan. Klik setelan, kemudian pilih ya, Bapak Ibu. Pilih temanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menginginkan tema seperti apa gitu ya. Misalnya saya menginginkan seperti ini. Maka klik gitu. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Ini namanya apa, kemudian yang belum dibaca dulu, ini adalah settingannya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah melampaui, sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Halo? Adakah pertanyaan? Sudah jelas? Mau bertanya, Bu Sangat jelas, Siti. Bu. Saya mau bertanya. Ya, Bu Nining dulu ya, mungkin. Oke, monggo Bu Nining. Eh, Ini pada waktu ini mengundang Bu Siti sebagai guru, saya kok nggak bisa ya, Bu? Kenapa ya? Apa Gmail saya yang belum pakai apa yang masih biasa itu, Bu Siti? Gmail Ibu yang masih biasa maksudnya. Karena Iya. tadi saya belum join, Bu. Kan tadi sudah saya praktekkan dengan Pak Adem dan Pak Saputra tadi ya, Pak Nur ya. Tadi apabila kita mengundang sebuah Ya. siswa atau guru ya, tadi sudah saya praktekkan Pak Nur, ada tombol join gitu, ada tombol join. Tapi di tempat saya itu nggak bisa keynote itu, Bu Siti. Oh, cannot. Iya, nggak bisa mengundang. Selain itu harusnya bisa, seharusnya bisa Iya, ya. tapi kalau saya mengundang siswa bisa, Bu Siti. Uh, Tapi sama-sama yang pakai Google-nya biasa. oh gitu. Iya, Coba Google-nya biasa. dengan tadi sudah mengundang saya ya. Iya, sudah. Saya sudah mengundang 2 kali, tapi tetap nggak bisa. Coba ya saya. Nah, harusnya ada. Harusnya ada, Bu. Harusnya ada. Coba Iya. Ibu mengundang Pak Wahyu, coba. Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu, halo Pak Eh, Wahyu. Untuk emailnya, Pak Wahyu mungkin. Pak Wahyu, emailnya apa Pak Wahyu?
ke Pak Wahyu. Misal seperti ini ya Bu, saya lihatkan ya. Nah, di sini Iya. Pak Wahyu mengundang saya, ya. Pak Wahyu mengundang saya. Pak Wahyu mengundang saya ini, kemudian mengundang saya juga menggunakan email Guru Inovatif. Saya diundang karena saya tidak membuka atau tidak join, ya, tidak terima undangan Pak Wahyu, saya tidak masuk, tidak aktif di situ. Apa mungkin emailnya salah, Ibu? Mungkin emailnya salah. Ini Izin Bu, sudah menyela. Ya. Kejadiannya sama dengan sekolah saya Bu. Ketika bulan Juli itu kita sudah memakai Google Classroom. Ya. Juli tahun kemarin sudah memakai Google Classroom, tapi memakai akun yang biasa. Ya. Ketika bulan Januari kemarin ada pendistribusian akun belajar.id itu yang suite ya. Ya. Setelah karena pihak kurikulum tidak mau menggantikan kelas Google Class ke Google Suite, akhirnya yang dari Bapak Ibu guru Google-nya sudah Suite tidak bisa masuk ke Google Classroom yang biasa. Tuh, Bu. Akhirnya ya sampai sekarang masih memakai yang Google biasa. Gitu, Bu. Itu pengalaman dari sekolah saya, Bu. Ya. Itu pengalaman dari Bapak. Oke, berarti memang ceritanya yang menggunakan Google biasa tidak bisa dimasuki Google Suite gitu, Pak? Iya, Bu. Gitu. Namun, untuk yang menggunakan Google Suite bisa dimasuki Google biasa, gitu berarti? Benar sekali. Oke. Berarti kalau jenengan sudah mempraktekkan, mungkin ya seperti itu. Karena untuk ini, saya juga belum mempraktekkan di Google biasa. Misal, saya praktekkan coba. Saya akan mengundang akun belajar Google Suite saya ya sebagai guru di sebuah percobaan yang saya buat. Tidak dapat mengundang pengajar dari domain ini ya. Mungkin ya. Ya, mungkin bisa jadi Bapak. Memang tidak bisa mengundang sebagai pengajar. Ya, kalau kita Google Suite bisa mengundang siapa saja, tapi untuk Google biasa ya, berarti ya. Untuk Google biasa memang tidak bisa mengundang Google Suite, namun untuk Google Classroom yang Google Suite bisa mengundang siapa saja. Intinya begitu ya. Oke, itu Bu. Ternyata begitu, jadi tidak ada masalah untuk yang tugasnya menggunakan Google biasa tapi tidak bisa mengundang saya, tidak masalah. Yang penting pengerjaannya buat kelas, kemudian ada anggota gitu aja nggak apa-apa. Nanti saya tetap nilai karena di sini syaratnya memang tidak harus Google Suite. Gitu Bu. Oke, Bu. Terima kasih Bu Siti. Iya, sami-sami. Wah, Pak Nur ya, terima kasih juga buat Pak Nur. Kalau Pak Nur tadi, mungkin saya tidak akan praktekkan juga itu tadi. Ternyata memang untuk Google biasa tidak
bisa mengundang guru yang menggunakan akun Google Suite. Harus menggunakan sama-sama Google biasa. Namun di Google Suite bisa gitu. Ya. Oke. Ada lagi ini dari Bu Elmita. Bu Elmita nggih. Bapak apa Ibu ini? Bu Elmita. Monggo. Sebelum saya akhiri. Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar Ibu. Oke. Ibu ini Ibu Elmita jadi bertanya tidak ini sebelum saya akhiri? Atau Bapak Ibu yang lainnya? Karena ini pertemuan terakhir ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke Pak Wahyu, sepertinya tidak ada pertanyaan Pak Wahyu. Pak Wahyu? Oh, Pak Wahyu. Bu. Sepertinya peserta sudah tidak ada pertanyaan. Ini mau saya akhiri. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih. Iya, baik Bapak Ibu peserta pelatihan GSE kelas C ya, kelas C. Karena ini pertemuan terakhir. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat kepada Bapak Ibu. Kemudian saya berpesan kepada Bapak Ibu, sampaikanlah ke teman-teman Bapak Ibu yang belum menggunakan Google Suite gitu. Karena eman-eman gitu loh. Kalau tidak dipakai eman-eman, kemudian apabila Bapak Ibu ingin berbagi ilmu, pengimbasan ke teman-temannya, seandainya Bu saya mau melakukan pengimbasan atau belajar bareng ke teman-teman gitu. Kemudian kok butuh menguatkan, Bu Siti Asfiah bisa nggak menguatkan saya saat atau menemani saya saat pengimbasan ke teman-teman, biar teman-teman saya itu tahu manfaat Google Suite atau kelebihan Google Suite itu apa yang akun gratis dari Kemdikbud. Saya siap bersedia menemani Bapak Ibu saat berbagi ke teman-temannya. Bisa menghubungi saya. Atau Pak Wahyu ya, Pak Wahyu ya. Kalau kita berbagi ilmu itu senang sekali ya Pak Wahyu. Siap, Bu Siti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin berbagi atau mengimbaskan ke teman-temannya, misalnya satu sekolahan ternyata sudah memiliki akun Google Suite, namun Bapak Ibu masih belum yakin ini nanti saya mau bicara apa dengan teman-teman. Ada informasi yang sangat bermanfaat ya bagi pendidikan. Ya. Tentunya Kemdikbud memberikan sebuah akun gratis tapi tidak digunakan, itu akan sia-sia. Namun apabila Bapak Ibu sudah menerima informasi ini bahwa manfaat Google Suite ini memang sangat luar biasa, jangan segan-segan ya membagikan ke teman-temannya, begitu. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan terakhir akan saya akhiri. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang enak ya, atau saat menjawab saya itu kok kurang, adik ampun saya. Maaf ini baru. Maaf, udah. Iya, adik awas. Ya, baik Bapak Ibu.
apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mengikuti sampai sesi akhir ini dan sampai detik ini masih mengikuti. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk absensinya nanti saya akan bagikan di Google Classroom dan grup WA ya Bapak Ibu. Saya buat dulu.